Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital yang seperti ini, di aktivitas kita sehari-hari, kita banyak sekali dibantu oleh berbagai macam aplikasi yang ada di smartphone kita. Mungkin terkadang kita penasaran ketika kita ingin melihat lokasi seseorang atau melihat isi dari handphone dari pasangan kita. Di video saya kali ini akan mencoba merekomendasikan 5 aplikasi yang bisa kita gunakan seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kumpulkan semangat dulu. Seperti yang saya jelaskan di intro tadi, bahwa di video ini kita akan mencoba merekomendasikan 5 aplikasi yang nantinya dari aplikasi-aplikasi yang saya sampaikan nanti, semuanya akan melibatkan dengan HP pasangannya atau HP yang akan kita lihat isinya atau akan kita cek lokasinya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita semua tahu bahwa ada aplikasi sejenis ini yang bisa disalahgunakan fungsinya. Yang pertama, AirDroid. Aplikasi ini mungkin banyak sekali peminatnya. Tujuan awal aplikasi ini dikembangkan memang digunakan untuk sharing data. Data dari smartphone akan dipindah secara cepat di laptop atau komputer dengan bantuan akses internet atau sebaliknya dari laptop ke smartphone. Kemudian aplikasi ini mulai dikembangkan dengan berbagai macam fitur. Ketika smartphone kita dikonekkan dengan laptop menggunakan aplikasi AirDroid, maka secara otomatis kita bisa melihat hampir sebagian besar isi di dalam smartphone tersebut, mulai dari message, galeri, phone, dan lain-lain. Yang sangat menarik lagi ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita diperkenankan untuk melihat aktivitas handphone secara real-time dengan menggunakan fasilitas mirroring. Kita juga bisa menggunakan fasilitas remote control, mulai dari isi sampai suara pun bisa kita dengarkan. Dari fasilitas-fasilitas yang ada di aplikasi AirDroid, kadang banyak yang menyalahgunakan untuk hal negatif. Terdapat dua jenis pengguna, ada yang free atau yang gratis, dan juga ada yang berbayar atau premium. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat dua video saya sebelumnya yang sudah pernah saya buat khusus membahas tentang aplikasi AirDroid. Yang kedua, iSharing. Jika kalian menginginkan tetap terhubung antar anggota keluarga, maka aplikasi iSharing ini sangat cocok kalian gunakan. Bagaimana tidak? Secara real time, kalian akan mengetahui lokasi tidak hanya satu orang, tapi bisa kita gunakan lebih dari satu orang secara bersamaan. Ketika kita mengaktifkan aplikasi ini, kita akan diberikan informasi apakah keluarga kita sudah sampai di kantor, di rumah, atau yang lainnya. Karena di aplikasi ini, kita bisa menandai lokasi-lokasi tertentu yang sering kita kunjungi. Dengan aplikasi ini pula, kita memanfaatkan fasilitas pemberitahuan darurat, di mana jika salah satu keluarga membutuhkan bantuan, maka tinggal mengaktifkan saja fasilitas alert. Maka seketika keluarga yang lain akan mengetahui keberadaan lokasi kalian secara real time. Jadi kita sudah tidak perlu bingung mencari lokasi yang sesuai dengan yang ditandai. Di aplikasi ini pula, kita akan diberikan histori lengkap perjalanan keluarga kita. Mulai start dari mana, jam berapa, sampai ke lokasi tujuan. Yang terakhir, aplikasi ini juga bisa kalian manfaatkan untuk sekedar say hello seperti sejenis walkie-talkie. Untuk detailnya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya tentang iSharing. Yang ketiga, Google Find My Device. Ini menjadi salah satu favorit aplikasi kesukaan saya. Saya sudah tidak bingung lagi ketika HP saya atau HP keluarga saya terselip atau hilang. Dengan hanya menggunakan aplikasi ini dan mengaktifkan akun email ke dalam HP kita, maka secara otomatis akan terlacak posisi HP kita sekarang di mana. Bisa juga memberikan atau menekan menu alert atau pemberitahuan, maka seketika akan ada bunyi yang sangat keras di HP yang bersangkutan. Ketika menggunakan aplikasi ini, maka kita bisa mengaktifkan beberapa HP atau perangkat secara bersamaan lebih dari satu. Tapi perlu difahami
aplikasi ini sangat tergantung sama GPS. Ketika GPS-nya off, maka otomatis aplikasi ini tidak akan bisa bekerja. Untuk titik detail lokasi di GPS, saya kira cukup detail penempatan lokasinya di aplikasi Google Find My Device. Jika dirasa tidak sesuai atau lagi berpindah lokasi, maka kita tinggal merefresh saja lokasi yang baru. Untuk lebih jelas bagaimana cara penggunaan aplikasi Google Find My Device, saya sudah pernah membuat video khusus untuk aplikasi ini. Yang keempat, WhatsApp. Jangan lupakan aplikasi sejuta umat ini. Hampir semua orang mungkin mempunyai aplikasi ini. Aplikasi komunikasi yang super simple untuk difahami cara penggunaannya. Tapi kalian juga perlu pahami bahwa aplikasi ini bisa dilihat oleh orang lain secara online jika kita tidak waspada. Tapi semua tetap melibatkan HP yang bersangkutan seperti yang saya jelaskan di awal. Dengan menggunakan scan barcode versi web di fasilitas WhatsApp, maka aplikasi ini bisa kalian gunakan di smartphone atau perangkat orang lain. Selain itu juga, kita bisa memanfaatkan fasilitas share location yang ada di WhatsApp ini. Dari tingkat keakuratan, sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Bagi kalian yang ingin detail bagaimana cara melihat HP pasangan dengan aplikasi WhatsApp, maka bisa cek video saya sebelumnya, dan juga kalian bisa mempelajari cara pencegahannya, biar tidak dilihat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, yang kelima, TeamViewer. Aplikasi ini memang biasanya digunakan untuk meremote perangkat lain dari jarak jauh dengan bantuan akses internet. Ketika ingin meremote perangkat lain, maka kita harus meminta ID dan password dari perangkat yang akan kita remote. Jadi ketika kita tidak mempunyai data ID atau password, maka otomatis kita tidak akan bisa melihat atau meremote perangkat pasangan kita. Di saat kita disconnect atau mau reconnect ulang, biasanya password akan berubah. Untuk ID-nya biasanya tidak akan berubah karena satu perangkat sudah dicatat sama sistemnya TeamViewer untuk memperoleh ID khusus. Ketika kita sudah bisa connect dengan aplikasi TeamViewer, maka secara otomatis kita bisa melihat semua yang ada di smartphone-nya tersebut. Namanya juga remote. Jadi seakan-akan kita menggunakan handphone yang bersangkutan secara langsung. Di samping itu pula, kita bisa send file atau dokumen secara cepat dan bisa juga kita mengambil dokumen yang kita inginkan. Kalau saya biasanya ketika menggunakan aplikasi ini, memang seringnya digunakan untuk membantu jika pasangan atau orang lain ada kesulitan, maka kita bisa meremote perangkat tersebut dari jarak jauh. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.